Di dalam kekristenan, maka yang menjadi figur utama adalah Kristus yang diurapi. God has marked out Jesus as an anointed special one in the middle of his program for people. Allah menunjuk Yesus yang diurapi sebagai pusat dari program keselamatannya. But in Jesusanity, the central figure is Jesus of Nazareth. Tetapi di dalam Yesusanitas, maka yang menjadi figur utamanya adalah Yesus dari Nazaret. Here, Jesus is a great prophet or a great teacher about religion. Di mana Yesus dilihat sebagai seorang nabi yang besar untuk agama. But he himself is not particularly central to the religion other than being a teacher or a guide to it. Tetapi Yesus ini sebenarnya bukanlah pusat dari agama selain dia menjadi seorang guru yang hebat. Now this is an alternative expression of Christianity. Dan ini merupakan ekspresi alternatif bagi kekristenan. That is making a comeback today in many ways. Yang sebenarnya kembali terjadi lagi di dalam berbagai cara. Many books called Christian are actually written from a Jesusanity perspective. Karena banyak sekali buku-buku yang disebut sebagai buku Kristen ditulis di dalam perspektif Yesusanitas. Many documentaries that are on television, on history channels, or on special interest channels emphasize this Jesus of Nazareth who is a great religious guide. Dan banyak sekali dokumen-dokumen yang kita lihat di dalam program-program sejarah atau program-program khusus juga menekankan Yesus dari Nazaret ini. But let's be clear. Tetapi biarlah kita boleh jelas. This Jesus is no one special. Yesus yang digambarkan ini tidak spesial. He is dethroned. Dia telah diturunkan dari tahta. Yes, he's respected. Ya, dia dihormati. He's a prophet. Dia adalah seorang nabi. And if we were to build a religious museum or hall of fame covering all the religions of the world, he would certainly be in it. Dan kalau kita membuka suatu museum dan memasukkan orang-orang agama yang sangat terkenal, dia akan termasuk di antaranya. But all he does is teach us about the journey. He is not particularly unique in himself. Tetapi yang dia lakukan hanyalah sebagai seorang guru yang mengajar di dalam perjalanan dan bukan seorang yang unik. Now you can see that these two portraits of Jesus are very, very different. Kita bisa melihat bahwa dua gambaran tentang Yesus ini sangat berbeda. In one of them we have a Jesus exalted to the side of God. Di satu pihak kita ada Kristus yang ditinggikan dan duduk di sebelah Allah Bapa. In the other one we have a Jesus who is like many who have come before him who simply point the way to deity. Dan yang satu adalah seorang Yesus yang sebenarnya mirip sekali dengan orang-orang yang pernah hidup di masa sebelumnya yang hanya menunjukkan orang kepada Allah. In one we see Jesus who can give life. Di satu pihak kita melihat Yesus yang dapat memberi hidup. In the other, Jesus points the way to life. Sedangkan yang satu adalah Yesus yang menunjuk jalan kepada kehidupan. So this imagery of a contrast between Christianity and Jesusanity is very important. Jadi kita melihat bahwa gambaran yang mengkontraskan kekristenan atau Kristianitas dan Yesusanitas. Especially when both of them are called Christianity. Apalagi kalau dua-duanya disebut sebagai kekristenan. But I want to make it clear to you that in the Christian religion, there is no place for Jesusanity. Tetapi saya mau menekankan bahwa di dalam agama Kristen tidak ada tempat untuk Yesusanitas. And to start off doing this, I want to go to a passage that makes it clear where Jesus fits. Dan untuk memulainya saya akan melihat kepada perikop untuk melihat bagaimana Yesus bisa pas atau cocok di sana. If you happen to bring your Bibles, feel free to open it up. Jika saudara membawa Alkitab, tolong dibuka. After all, the lecture series is called Sola Scriptura. Apalagi kalau kita melihat penyelenggara kita adalah Sola Scriptura. And so I figure I ought to open the scripture while we're here. Jadi saya pikir kita harus membuka Alkitab ketika kita ada di sini. It would be terrible for you to go home tonight and say, adalah sangat mengerikan jika saudara pulang hari ini dan mengatakan, I went to a seminar called Sola Scriptura. Saya pergi ke seminar Sola Scriptura. And the only thing we didn't do was open our Bible. Dan satu-satunya hal yang tidak kita lakukan adalah membuka Alkitab. Turn to chapter 8 and verse 27. Kita akan melihat Markus 8 ayat 27. Jesus is at a city called Caesarea Philippi. Yesus masuk ke kota yang disebut dengan Kaisaria Filipi. This is actually not a Jewish city.
Ini sebenarnya bukan sebuah kota Yahudi. It's located on the border region between Israel and the Gentile parts of the Middle East. Karena ini ada di batasan antara bagian Israel dengan bagian orang-orang non-Yahudi. If you go to Caesarea Philippi today, Jika kita pergi ke Kaisarea Filipi hari ini, you will walk up to the edge of a cliff several hundred feet high. maka kita bisa datang sampai ke puncak dari tebing yang ratusan kaki tingginya. And in that cliff are carved out several niches in the rock. Dan di tebing itu kita bisa melihat ada beberapa tempat-tempat di batu-batu itu. They represent the remains where idols were placed and where idol worship took place. Dan rupanya tempat-tempat itu merupakan bekas dari berhala-berhala yang ditempatkan di sana. And at this particularly significant religious location, Jesus asked his disciples an important question. Dan menarik bahwa di tempat yang sangat signifikan untuk agama-agama pada waktu itu, banyak berhala di sana, Yesus menanyakan Petrus pertanyaan ini. Mark 8:27 reads, Markus 8 ayat 27 kita baca. Then Jesus and his disciples went to the villages of Caesarea Philippi. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. On the way he asked his disciples, Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, Who do people say that I am? katanya, kata orang, siapakah aku ini? They said, Jawab mereka, John the Baptist. ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Others say Elijah. ada juga yang mengatakan Elia, Still others one of the prophets. dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. This answer is more significant than we realize. Jawaban ini sebenarnya lebih penting daripada yang kita perkirakan. It tells us that people sensed that Jesus was a prophet from the very points of his ministry. Berarti bahwa dari permulaan pelayanannya orang bisa merasakan bahwa dia adalah seorang nabi. The idea that Jesus is a prophet only is very popular. Ya, jadi ide mengenai Yesus adalah seorang nabi itu sudah sangat populer And it has been with us a very long time. dan sudah bersama-sama dengan kita untuk waktu yang sangat lama. But we are not done with our passage, Tetapi kita belum selesai dengan perikop ini. because Jesus asked a second question. Karena Yesus kemudian menanyakan pertanyaan kedua. But who do you say that I am? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Peter answered him, Petrus menjawab, You are the Christ. engkau adalah Mesias. In other words, you are the anointed one. Artinya engkau adalah yang diurapi. In other words, you are the one that God sent and has anointed to do a special task of delivering God's people. Berarti bahwa engkau adalah yang diutus Allah dan telah diurapi untuk melakukan tugas khusus keselamatan bagi umat Allah. When Peter gave this answer, he was distinguishing Jesus from being a prophet. Ketika Petrus menjawab, dia membedakan Yesus dari seorang nabi. He was saying Jesus was more than a prophet. Dia sedang mengatakan bahwa Yesus itu lebih dari sekedar seorang nabi. And yet the next verse is very curious. Tetapi kita juga bisa melihat ungkapan pertama ini sangat menarik. It says, Then he warned them not to tell anyone about him. Ungkapan berikutnya, ayat berikutnya, Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Now the assumption here is that this answer is correct. Asumsinya adalah jawaban Petrus itu benar. Peter's answer is right. Ya, jawaban Petrus itu benar. If we have any doubt about this, we can look at Matthew's version of this scene. Kalau kita ragu, kita bisa melihat versi Matius mengenai apa yang dikatakan di sini, In which Jesus says to Peter after this answer, di mana Yesus kemudian berkata kepada Petrus setelah dia menjawab, things like, Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. Hal-hal seperti bahwa engkau mendapatkan ini bukan dari darah dan daging, tetapi dari Allah Bapakku di surga. And other things like, On this rock I will build my church. Dan kata lain, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Alluding to the cliff face in Caesarea Philippi. Dan menunjukkan kepada tebing di Kaisarea Filipi tersebut. And saying in the midst of a world full of all kinds of gods, Dan berkata bahwa di tengah-tengah dunia yang menyembah begitu banyak berhala, Jesus is the one God sent. Yesus adalah satu-satunya yang Allah kirim. But the reason why he told them to be quiet Tetapi alasan kenapa Yesus menyuruh mereka menutup mulut was because he had to explain what kind of Messiah he was going to be. adalah karena dia masih harus menjelaskan jenis Mesias semacam apa dia akan menjadi.
The Jewish expectation is that the Messiah who would come would be a powerful, victorious, military-like figure. Karena pengharapan orang Yahudi, Mesias yang akan datang adalah Mesias yang sangat berkuasa dan merupakan figur politik militer yang luar biasa. You don't like your enemies? Kau tidak suka musuhmu? Just ask God to wipe them out. Hanya minta Tuhan untuk menghancurkan mereka. Just remove them from the scene. Ya, lenyapkan saja mereka dari pandangan ini. Life would be so much easier. Hidup akan menjadi begitu sederhana. And part of the messianic hope that many people had is that the Messiah would come, would be victorious, and he would kick the Romans out of Israel. Dan bagian daripada pengharapan Mesias yang dimiliki umat adalah Mesias akan kemudian mengusir bangsa Romawi dari mereka. But Jesus was different. Tetapi Yesus berbeda. In teaching that he gave before we get to this scene, he said, you are to love your enemies. Karena sebelum kita melihat pada perikop kita, Yesus sudah mengajarkan bahwa engkau harus mengasihi You are to musuhmu. pray for your enemies. Engkau harusnya berdoa bagi musuhmu. You are to be a blessing to your enemies. Engkau seharusnya memberikan berkat kepada musuhmu. That was not quite the kind of Messiah they had in mind. Dan itu bukan Mesias yang mereka harapkan. And he also began to teach that he was going to suffer for having this kind of view of God. Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan menderita untuk memiliki pandangan seperti ini mengenai Allah. In fact, in the very next passage, Bahkan kalau kita melihat perikop berikutnya, when Jesus begins to teach that the Messiah must suffer, ketika Yesus mulai mengajarkan bahwa Mesias harus menderita, Peter says, no way, the Messiah doesn't suffer. dan Petrus mengatakan tidak boleh karena Mesias tidak akan menderita. And Jesus says to him, get behind me, Satan. Dan Yesus melihat dia dan berkata, enyahlah iblis. That was not a compliment. Dan itu bukan suatu pujian. He was rebuking Peter for not understanding the kind of Messiah he had come to be. Yesus mengecam Petrus karena Petrus tidak mengerti jenis Mesias seperti apa Yesus. And so he began to teach the disciples about this new kind of messiahship. Jadi dia mulai mengajar mengenai Mesias yang baru yang akan dijalaninya itu. You see, when Christianity presents an enthroned Jesus, Ketika kekristenan menggambarkan Yesus yang di atas tahta, it also presents a Jesus who suffered. Ini juga menggambarkan Yesus yang telah menderita. And there was a reason for that suffering. Dan ada alasan untuk penderitaannya. That reason was the love of God. Dan alasannya adalah kasih Allah. We'll be talking about this in a minute. Kita akan membicarakannya nanti. But this is precisely why Christianity is called Christianity. Dan inilah secara tepat mengapa kekristenan disebut sebagai kekristenan. Because it is this kind of Christ and this kind of Messiah whom God sent. Karena ini adalah Kristus yang seperti ini, Mesias yang seperti inilah yang Allah utus. Because they didn't understand that at the time when Peter initially confessed Jesus as the Christ. Dan karena para murid tidak mengerti ketika Petrus pertama-tama mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, He told them to be quiet for a while Yesus menyuruh mereka untuk tidak membicarakannya dulu, so he could teach them supaya Yesus dapat mengajari mereka about the kind of Messiah he was going to be. mengenai tipe Mesias apa yang dia jalani. Now, let's talk a little more about the nature of this gospel that Jesus brings. Mari kita melihat lebih lagi mengenai natur dari Injil yang Yesus bawa. I've already told you that this is about more than fixing sin. Saya sudah mengatakan bahwa ini lebih dari sekedar mengkoreksi dosa. I've already told you that it's about more than dodging bullets. Dan saya sudah mengatakan bahwa ini lebih sekedar dari menghindari peluru. I want to give you another picture of what the gospel is like. Saya mau memberikan gambaran yang lain mengenai Injil. And I want you to imagine that you are coming to a meal in someone's house. Dan saya mau supaya saudara membayangkan saudara datang untuk bersantap di rumah seseorang. But before I talk about the nature of this meal, Tetapi sebelum saya membicarakan mengenai natur makan atau perjamuan tersebut, I need to remind you that Jesus came out of the religion of Judaism. saya mau mengingatkan saudara bahwa Yesus datang dari latar belakang agama Yudaisme. And there are certain practices that Jews had that the other religions of the world did not. Dan ada praktek-praktek di dalam Yudaisme yang berbeda dengan agama-agama lain. In particular, they had a very interesting view of clean and unclean life. And Secara khusus orang-orang Yahudi mempunyai pandangan yang sangat menarik mengenai kehidupan yang tahir dan tidak tahir atau najis. clean and unclean worship, if you will. Tahir dan
ibadah tahir dan ibadah yang tidak tahir misalnya. Those of you familiar with Judaism know that when a man goes into the synagogue, he puts on a yarmulke or a kippah on the top of his head. Kalau kita yang mengenal Yudaisme, kita tahu bahwa jika seorang Yahudi pergi ke sinagoga, dia akan memakai topi kecil itu. So I want you to put a yarmulke or a kippah on the top of your head. Ya, jadi saya mau membayangkan saudara memakai topi itu. We're going to think Jewishly together for a little bit. Kita akan berpikir secara Yahudi untuk sementara ini. You can see that a kippah goes very nicely on my head. Saudara bisa melihat bahwa kalau topi itu akan cocok sekali ya dengan kepala saya. Now, in Judaism, when someone was ritually unclean, Di dalam Yudaisme, jika seseorang itu secara ritual tidak tahir, this disqualified them from being able to go to the temple, dan ini akan mendiskualifikasi mereka untuk boleh datang ke bait Allah, to meet with God face to face and worship Him. untuk bertemu dengan Allah muka dengan muka dan beribadah kepadanya. But Judaism had a solution to this problem. Tetapi Yudaisme mempunyai solusi untuk masalah ini. When someone was unclean, Ketika seseorang tidak tahir, they engaged in a ritual washing, or what we might even call a baptism. mereka bisa melakukan ritual pembasuhan atau bisa kita sebut juga sebagai baptisan. And this washing of the water made them clean. Dan ritual pembasuhan itu membuat mereka tahir. But the point of the washing was not simply to be able to walk away and say, I am clean. Tetapi inti daripada pembasuhan itu bukan untuk kemudian mengatakan aku telah tahir. The point of the washing was to become clean so you could go to the temple and meet with God face to face. Tetapi poinnya adalah dia bisa menjadi tahir dan bisa datang untuk beribadah kepada Allah di bait. And that's the picture that we're talking about in Christianity. Dan itu adalah gambar yang kita bicarakan di dalam kekristenan. The obstacle that exists between the creature and the creator is the sin that we have in us. Karena penghalang yang ada antara sang pencipta dan ciptaan adalah dosa yang ada di dalam diri kita. It's a kind of uncleanness. Itu adalah semacam ketidaktahiran. And Jesus' death for sin takes care of that uncleanness. Dan kematian Yesus yang untuk menebus dosa menyelesaikan ketidaktahiran tersebut. But the point of the exercise Tetapi poin daripada pelaksanaan tersebut is not merely to be able to check a box and say Jesus paid for my sin. bukan adalah kemudian kita bisa mengisi di dalam box bahwa Yesus sudah membayar dosa. The point of the exercise Poin daripada pelaksanaan is to be rendered clean adalah untuk dinyatakan tahir so you can go into God's presence face to face. supaya kemudian kita dapat datang ke hadirat Allah muka dengan muka And relate to God directly. dan bisa langsung berhubungan dengan Allah. So I don't experience the forgiveness that Jesus offers and say, I've done that and walk away. Jadi saya bukannya kemudian mengalami pengampunan karena Yesus dan kemudian oke, saya sudah melakukan dan pergi. I experience the forgiveness that Jesus offers so that I can come into the living room of God in His temple and meet with Him face to face. Saya mengalami pengampunan dosa dari Yesus dengan tujuan kemudian saya dapat hadir di hadapan Allah yang hidup dan bertemu muka dengan muka. Now this is for the pastors in the audience. Dan untuk para hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat sini, When we simply preach a Jesus who forgives sins on the cross, jika kita hanya mengkhotbahkan mengenai Yesus yang mengampuni dosa di kayu salib, it's like inviting someone to a meal and saying, here, sit at the table. itu sama seperti mengundang seseorang untuk perjamuan dan mengatakan, mari duduk di meja, But never talking about what the meal is. tetapi tidak pernah kemudian membicarakan bahwa ada perjamuan. Because what death for sin does is allow you to come to the table. Karena apa yang dilakukan dengan penghapusan dosa adalah memperbolehkan kau datang ke meja. But death for sin is not the meal. Tetapi itu pada dirinya sendiri bukan perjamuan itu. The meal is the face-to-face fellowship and way of life and walking with the living God. Perjamuan itu adalah muka dengan muka, mempunyai relasi yang hidup dengan Allah dan bergaul dengan Dia. And the good news is, Dan kabar baiknya adalah not that Jesus has removed a problem, bahwa bukan saja Yesus telah menyelesaikan masalahnya, although that's part of it. walaupun itu adalah bagiannya. Nor is it that we are merely dodging bullets. Dan bukan juga kita hanya menghindari peluru. The good news is you can live a life with the living God. Kabar baiknya adalah kita bisa menjalani hidup dengan Allah yang hidup.
What I am saying is at the core of the gospel that is Christianity Yang saya katakan adalah inti dari Injil di dalam kekristenan involves more than a transaction about sin. mencakupi lebih daripada sekedar transaksi tentang dosa. Rather, it is about a relationship with the living God. Tetapi terutama adalah mengenai relasi dengan Allah yang hidup. What the cross does, and this is why the church talks about it, Apa yang dikatakan gereja dan telah mengakibatkan hal ini is it clears the way so we can come into the living room of God. adalah gereja telah memberikan atau menyelesaikan masalah tersebut sehingga kita bisa datang ke meja tersebut. But then the meal is Tetapi perjamuannya to sit at the table and have supper with God. adalah sebenarnya setelah duduk di meja kita bisa bersantap dengan Allah. That actually is what Christianity is all about. Itu sebenarnya adalah inti dari kekristenan. In any other form of expression that calls itself Christianity and does not take you into the living room of God, Dan di dalam relasi apapun yang menyebut diri sebagai kekristenan tetapi tidak membawa kita masuk ke ruang tamu dari Allah, any form of Christianity that says that you can live in a certain way, that you can obligate God, kekristenan yang mengatakan bahwa engkau dapat hidup di dalam cara tertentu dan engkau dapat hidup melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. any form of Christianity that claims that somehow we can put God in a position where He must bless us, Kekristenan yang menunjukkan bahwa kita ada di dalam posisi kita harus diberkati oleh Allah. is not about coming to the meal that God invites us to. Itu sebenarnya bukanlah datang ke dalam perjamuan yang Allah telah mengundang kita untuk datang. Now that is Christianity. Jadi itulah kekristenan. It's not about coming to the meal that God invites us to. Itu sebenarnya bukanlah datang ke dalam perjamuan yang Allah telah mengundang kita untuk datang. Now that is Christianity. Jadi itulah kekristenan. Let's take a look at Jesus-anity and ask where it came from. Mari kita kemudian lihat kepada Yesus sanitas dan melihat dari mana datangnya. And Jesus-anity is very popular Yesus sanitas itu merupakan sesuatu yang sangat populer because there's a part of it that sounds very compelling. karena ada bagian yang kelihatannya begitu luar biasa. It is the idea that just like any religion, religion is about being properly related to God and living correctly. Karena hampir sama seperti agama-agama yang lain, di mana agama itu biasanya mengenai bagaimana kita hidup dengan pantas dan mengenai hubungan dengan Allah. And Jesus helps us to do this. Dan Yesus membantu kita untuk melaksanakannya. But Jesus-anity has origins that both spring from failures in the church Tetapi Yesus sanitas keluar dari salah satunya adalah kegagalan gereja and tendencies in each one of us not to want to do things God's way. dan kecenderungan kita untuk tidak melaksanakan seperti yang Allah kehendaki. For example, one of the places where Jesus-anity came from is because of a skepticism about institutional religion. Pertama kita juga contohnya kita bisa melihat bahwa munculnya Yesus sanitas adalah ketidakpuasan dengan institusi. The argument goes something like this. Argumentasinya adalah seperti ini. Religion leads to division among people. Agama berarti pemisahan di antara manusia. And religion has led to much warfare among people. Dan agama telah membuat banyak sekali peperangan di antara manusia. And it doesn't take looking at history very long to realize that that statement is true. Dan kita tidak usah melihat sejarah yang panjang untuk sudah langsung mengetahui bahwa itu benar-benar terjadi. If religion leads to division among people Jika agama membuat orang menjadi terpisah-pisah and leads to warfare among people, dan membuat peperangan di antara manusia, maybe we're better off either not being religious or not being religious in such a way that we disagree with one another. dan mungkin lebih baik jika kita tidak terlalu beragama, apalagi agama yang membuat orang itu menjadi terpisah. At one level, that's a very attractive argument, except for one thing. Di dalam satu level ini merupakan suatu argumentasi yang baik kecuali untuk satu hal. Non-religious people disagree with one another. Orang yang tidak beragama juga tidak setuju, tidak saling setuju. And non-religious people go to war. Dan orang yang tidak beragama juga berperang. Just look at our last century. Coba lihat abad yang terakhir. Many of the wars that we have fought have had nothing to do with religion. Banyak sekali perang yang diperangi itu tidak ada hubungannya dengan agama.
And really what warfare indicates is our own human tendency to do things that are destructive to one another. Dan sebenarnya peperangan menunjukkan kecenderungan manusia untuk melakukan sesuatu itu dengan cara yang menghancurkan. Nonetheless, to be safe, Tetapi untuk bisa diselamatkan, Jesus-anity argues, let's not give institutional religion too strong a place. Untuk bisa menjadi aman, Yesus Sanitas kemudian berargumentasi, mari kita jangan terlalu masuk kepada agama. Another thing that has made Jesus-anity attractive is the rise of what I call and what scholars call higher criticism. Dan satu hal lagi yang membuat Yesus Sanitas kemudian menjadi populer adalah apa yang di dalam kalangan akademis disebut sebagai kritik tinggi. This was a study of the Bible that began to emerge in the late 1700s in Europe in particular. Dan ini merupakan studi yang muncul di akhir abad ke-17 di Eropa. And it became very skeptical about what the Bible has to say and what it teaches. Di mana orang-orang ini menjadi sangat skeptis, meragukan apa yang diajarkan oleh Alkitab. And it has become very popular. Dan ini menjadi sangat populer. And it even is responsible for the production of books. Dan bahkan menjadi sebab adanya keluarnya buku-buku By people who teach at universities. Dan apa yang diajarkan di universitas. And so it has fueled the interest in Jesus-anity. Jadi ini sebenarnya membakar ketertarikan pada Yesus Sanitas. A third influence that leads us to Jesus-anity is what we might call the great recent archaeological finds. Hal yang ketiga yang mendukung Yesus Sanitas bisa kita katakan penemuan-penemuan besar arkeologis sekarang ini. One of the exciting things that makes archaeology so interesting is it digs up our past. Salah satu hal yang membuat arkeologi sangat menarik adalah arkeologi menggali masa lalu kita. And in the 1940s, just after World War II, there were two very important archaeological finds. Dan pada tahun 1940-an, setelah Perang Dunia Kedua, ada dua penemuan arkeologi yang sangat penting. At Nag Hammadi in Egypt, we found a collection of Gnostic Christian texts. Dan di Nag Hammadi kemudian ditemukan koleksi daripada dokumen-dokumen kekristenan yang sangat tua. And in the Qumran caves just off the Dead Sea in Israel, we found a Jewish sect that had left Jerusalem to live on its own in the desert. Dan di dekat di sekitar komunitas Qumran di sekitar Laut Mati ditemukan juga banyak sekali gulungan-gulungan yang kemudian dikenal sebagai gulungan Laut Mati. These finds collectively together told us a lot more about the religious environment in which Jesus and those who came after him lived. Dan penemuan-penemuan ini memberitahukan kita banyak sekali mengenai latar belakang budaya pada waktu Tuhan Yesus hidup. And some have claimed it allows us to rewrite history. I'm sorry. Some have claimed it allows us to rewrite history. Dan ada orang-orang yang kemudian mengklaim bahwa ini mengizinkan kita untuk menulis kembali sejarah. And it has resulted in certainly impacting our understanding of the history of the first century. Dan tentu saja ini mempengaruhi pengertian kita mengenai sejarah di dalam abad pertama. But the discussion about how that works actually still goes on. Tetapi diskusi bagaimana ini kemudian bisa terlaksana merupakan sesuatu yang masih diperdebatkan. A fourth feature that has led to the rise of Jesus-anity is this. Kemudian hal keempat yang membangkitkan Yesus Sanitas adalah ini. It is the claim that history is written by the winners. Klaim bahwa sejarah ditulis bagi orang-orang yang telah menang. So what we have in Christianity is the type of Christianity that survived, but it wasn't the only Christianity that existed from the time of Jesus. Jadi dikatakan bahwa kekristenan yang kita miliki sekarang adalah kekristenan yang telah bertahan. Tetapi pada mulanya kekristenan itu banyak macam. The reason it survived is because the winners preserve those writings that they agree with and they get rid of the rest. Dan kenapa kekristenan ini bisa bertahan? Karena para pemenang kemudian memelihara tulisan-tulisan yang dia setuju dan melenyapkan tulisan yang tidak disetujui. And in recent times, history has been particularly interested, and historians have been particularly interested in hearing the other side of the conversation coming from the losers. Dan pada saat ini para sejarawan terutama sangat menarik untuk melihat sisi lain yang menceritakan sejarah, yaitu sisi daripada mereka yang telah kalah. One of the things that the Nag Hammadi finds did for us is it let us listen to the voice of the losers. Dan dikatakan bahwa penemuan di Nag Hammadi telah memberikan kesempatan kepada kita mendengarkan suara dari mereka yang dulunya kalah. So now we could get the full conversation. Sehingga kita sekarang bisa melihat pembicaraan itu secara lengkap. And we might even begin to ask, well, who's really right? Dan mungkin kita perlu bertanya yang mana yang sesungguhnya benar.
And so Jesusanity says there were many Christianities in the beginning, not just one particular kind of Jadi Christianity. Yesusanitas mengatakan bahwa pada awalnya banyak sekali jenis kekristenan, bukan hanya kekristenan yang kita kenal sekarang. And these new texts show it. Dan These new texts Dan show it. teks-teks ini akan menunjukkan. When Dan Brown wrote the Da Vinci Code, Ketika Dan Brown menulis Da Vinci Code, he made much of this claim that history is written by the winners. dia mengklaim banyak sekali bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. But here's the other half of the story you need to keep in mind. Tetapi di sisi lain ini yang harus kita perhatikan. Sometimes the winners deserved to win. Tetapi kadang-kadang para pemenang memang layak untuk menang. And if we study these texts very carefully, as we did at the seminar 2 days ago, Dan jika kita mempelajari teks-teks ini dengan sangat teliti seperti seminar yang kita lakukan 2 hari yang lalu, what we will see is expressed in these texts dan yang kita lihat terekspresi di dalam teks-teks ini is something that Jesus himself would have never taught. adalah hal-hal yang sebenarnya Yesus sendiri tidak mungkin mengajari. And I'm going to illustrate that with the next passage that I'm going to talk about. Dan saya akan mengilustrasikannya di dalam bagian perikop berikut yang saya akan baca. Because oftentimes what Jesusanity does is it selectively talks about these ancient texts. Karena yang sering sekali Yesusanitas lakukan adalah secara selektif berbicara tentang teks-teks kuno ini. About 5 years ago, I was interviewed by Newsweek magazine. Kira-kira 5 tahun yang lalu saya diinterview oleh Newsweek magazine. Newsweek is international news magazine. It's one of the 2 most popular news magazines in the United States. Majalah Newsweek merupakan majalah internasional dan merupakan salah satu dari 2 majalah yang paling terkenal di Amerika. There's Time in Newsweek. Ada Times dan ada Newsweek. And if you're in an airport anywhere in the world, you can walk into the magazine shops and you will find Time in Newsweek. Ya, jadi kalau saudara di airport di Amerika di mana saja saudara bisa masuk dan pasti akan menemukan majalah Times dan majalah Newsweek. The journalist with Newsweek was emphasizing the fact that in this new Christianity, if you will, that was found at Nag Hammadi, women have a prominent place. Dan jurnalis wartawan Newsweek itu mengatakan bahwa di dalam kekristenan baru ini, kalau bisa disebut demikian, mereka menemukan bahwa di dalam teks-teks Nag Hammadi perempuan mendapatkan posisi yang baik. And what was being said is that because these newer religions have a higher place or a more involved place for women in religion, maybe we should pay attention to what they teach. Dan dikatakan karena agama yang baru ini menempatkan wanita di dalam posisi yang lebih tinggi, maka mungkin kita perlu mendengarnya. Now it is true that women had a more prominent role in Gnostic Christianity. Dan betul bahwa perempuan wanita mempunyai peran-peran yang lebih penting di dalam kekristenan Gnostik. In what it taught in the 2nd and 3rd centuries AD. Yang diajarkan di dalam abad kedua dan ketiga Masehi. Let me give you 2 examples. Saya akan memberikan 2 contoh. In the creation story that comes out of Gnostic Christianity, Di dalam kisah penciptaan dari kekristenan Gnostik, God doesn't create the heavens and the earth as he does in Genesis, Allah tidak menciptakan langit dan bumi seperti yang dituliskan di dalam Kejadian, but rather a woman creates without consulting the top God and does a bad job. Ya, tetapi sebenarnya seorang wanita mencipta tanpa sebenarnya menanyakan kepada tuannya, kepada Allah, dan dia tidak melakukan dengan baik. And the flawed being that she creates is actually responsible for the creation of human beings. Dan apa yang dicipta oleh wanita itulah yang kemudian mencipta manusia. It's a little bit like my walking into the kitchen and saying to my wife, Ini sama seperti jika saya masuk ke dapur dan berkata kepada istri saya, it's all your fault and it always has been. Jadi adalah salahmu semua dan memang selalu salahmu. The second example I want to tell you is from the Gospel of Thomas. Contoh kedua adalah dari Injil Thomas. In the last saying in the Gospel of Thomas, Perkataan terakhir di dalam Injil Thomas, and Thomas is a fascinating gospel that Jesusanity loves to talk about. dan Injil Thomas merupakan Injil yang menarik bagi orang-orang yang percaya Yesusanitas. It is a collection of 114 sayings that supposedly go back to Jesus. Ini adalah koleksi dari 114 perkataan yang dikatakan keluar dari mulut Yesus. And in the last saying in this gospel, saying number 114, Dan perkataan yang terakhir yaitu perkataan nomor 114, there's a debate about the role of women. ada perdebatan mengenai peran wanita. You see,
The disciples are not happy that Jesus has revealed certain things to women. Yang terjadi adalah para murid tidak terlalu senang bahwa Yesus juga memberitahukan hal-hal tertentu kepada para wanita. So they asked Jesus to dismiss Mary so he can just teach them. Ya, jadi mereka menyuruh Yesus untuk mengusir Maria supaya kemudian hanya para murid yang lelaki yang menjadi murid Tuhan. And Jesus comes to Mary's defense. Tetapi kemudian Yesus malah membela Maria. And here is his defense. Dan ini pembelaan Yesus. I will make her a male. Aku akan menjadikan dia laki-laki. Because only males can enter into the kingdom of God. Karena hanya laki-laki yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Now it is true that Mary has a prominent position in this story. Jadi betul bahwa Maria dilihat ditunjukkan mempunyai tempat yang penting di dalam kisah tersebut. But this is hardly a pro-female story. Tetapi jelas kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah kisah yang pro wanita. In fact, both of these stories are not pro-female. Bahkan kalau kita melihat kedua kisah yang disebutkan tadi tidak pro wanita. A female deity is responsible for the permanent flaws in our creation. Karena yang pertama mengatakan bahwa ada seorang dewi, seorang Allah perempuan, dia yang bertanggung jawab kenapa dunia kita ini cacat. And the only way a woman can make it to heaven is if Jesus makes her into a male. Dan kisah yang kedua mengatakan satu-satunya cara seorang wanita bisa masuk surga adalah jika Yesus menjadikan dia laki-laki. Both of those ideas reflect things Jesus never would have taught. Dan kedua hal ini merupakan hal yang tidak mungkin Yesus ajarkan. Jesus believed that God created the heavens and the earth. Karena Yesus percaya bahwa Allah lah yang mencipta langit dan bumi. And that creation was good at the start. Dan penciptaan itu baik pada awalnya. In fact, Jesus believed that God created every human being. That includes not just the first human being, but all of us. Bahkan Yesus percaya bahwa Allah mencipta segala manusia, bukan hanya manusia pertama saja, tetapi semua kita. And there is something worthy about that creation because all of us bear the image of God. Dan ada sesuatu yang sangat berharga dari penciptaan itu karena kita semua merupakan gambaran Allah. And we find Jesus teaching male and females equally in his ministry. Dan kita melihat bahwa di dalam pelayannya Yesus juga mengajar baik pria maupun wanita sama. So history is written by the winners. Sejarah dikatakan ditulis oleh para pemenang. But sometimes the winners deserved to win. Tetapi kita harus sadar bahwa kadang-kadang para pemenang memang layak untuk menang. Because what these documents show us Karena apa yang diperlihatkan oleh dokumen-dokumen ini is the teaching of ideas in these other religious expressions of Christianity adalah apa yang diajarkan di dalam ide-ide yang lain yang mengekspresikan dirinya sebagai kekristenan that would not have gone back to Jesus. tidak mungkin keluar dari mulut Yesus. Now there are other influences that explain the rise of Jesus, and I'm going to go through the rest of these more quickly. Dan ada juga pengaruh yang lain yang membangkitkan Yesus sanitas. Saya akan melihatnya dengan cepat. The Christianity that I am calling Jesusanity is taught in many universities today. Kekristenan yang saya sebut sebagai Yesus sanitas ini telah mengajar di banyak sekali universitas Kristen. These universities use a skeptical kind of historical criticism to distance the Jesus in the Bible from what they consider to be the real Jesus. Dan orang-orang yang skeptis yang mengajarkan mengenai Alkitab ini membedakan antara Yesus yang digambarkan dalam sejarah dengan Yesus yang dipercayai. So they distinguish the historical Jesus from the Christ of the church or the Christ of faith or the Christ of the Bible. Ya, jadi mereka membedakan Yesus sejarah dengan Yesus yang diajarkan oleh gereja-gereja, yang diimani oleh gereja. And so now there are generations of people studying Christianity in the universities who believe that Jesusanity is actually a reflection of what Jesus taught. Jadi sekarang banyak sekali orang-orang Kristen yang telah belajar di universitas tersebut percaya bahwa Yesus sanitas sebenarnya menggambarkan Yesus yang benar. And there is increasing media attention to these kinds of positions. Dan kemudian juga media lebih tertarik kepada posisi ini Through the production of books, melalui produksi buku-buku, through the production of websites on the net, dengan produksi website-website, through the presentation of some of this material on cable television, on History channels and National Geographic channels and Discovery channels and Learning channels and whatever channel you want. Dan menayangkan penemuan-penemuan ini di banyak channel-channel TV, National Geographic Channel, Disney Channel dan sebagainya.
And now we have some of these ideas being popularized in novels and in movies. Dan bahkan kita melihat bahwa ide-ide ini dibikin populer melalui tulisan novel dan film. That's what the Da Vinci Code was. Itu adalah salah satunya Da Vinci Code. And there was a movie a little over a year ago called The Golden Compass. Dan juga kemudian ada film yang disebut sebagai The Golden Compass. In which a 12-year-old child goes on a search, and at the end of the trilogy she is supposed to discover that God is dead. Di mana ada seorang anak berumur 20 tahun yang sedang melakukan pencarian dan akhirnya setelah film yang ketiga dia menemukan bahwa Allah sudah What I'm mati. saying to you is that these ideas are even moving into our entertainment. Dan saya mau berkatakan bahwa ide ini sudah masuk kepada entertainment. Now there's another explanation for the rise of Jesusanity. Dan masih ada alasan lagi kebangkitan Yesusanitas. And that is the desire that people have for a genuine spiritual journey with God. Di mana adanya keinginan manusia untuk benar-benar mempunyai perjalanan spirit rohani bersama-sama dengan Allah. But what people tend to look for Tetapi apa yang cenderung dicari oleh manusia is a controllable kind of spirituality. adalah kerohanian yang dapat dia kontrol. A spirituality that we control rather than God showing us the way we ought to be spiritual. Ya, jadi kerohanian yang bisa kita kontrol daripada Allah yang menyatakan kepada kita kehendak dan jalan yang dikehendakinya. I don't know if this is true in Indonesia, but in the United States we have different kinds of beer drinks. Saya tidak tahu apakah ini terjadi di Indonesia, tetapi di Amerika kita ada berbagai jenis mengenai minum bir. We have lager. Kita ada light Lager. lager, We have dark beer. ada